hampir lebih kurang 2 tahun, Pak. Apakah kesehatan Anda bermasalah? Seperti saraf kejepit, vertigo, atau stroke? Jangan khawatir, di Batam sudah ada pakarnya. Saya Sinse Adam, klinik Yona Terapi berdiri dari tahun 1995. Kami menggunakan sistem totok, pijat, dan urut. Di samping itu kami juga menggunakan herbal dari tumbuh-tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh manusia. Bagi Anda pemirsa yang mempunyai masalah penyakit stroke, saraf kejepit, sekarang Anda jangan berputus asa. Hanya 3 kali datang, Anda akan merasakan perubahan. Kami memberikan bukti, bukan janji. Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Sofani Safdin hadir dalam program alternatif pada malam hari ini bersama Sinse Adam, spesialis saraf kejepit dan stroke cabang dari Jakarta. Kita buka telepon nanti ya di 462-218 jika ada yang bergabung bersama kami di sela-sela perbincangan kita pada malam hari ini. Langsung saja saya akan sapa Sinse Adam. Selamat malam Sinse, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik ya, sehat Sinse ya? Amin. Amin. Sinse, ini pastinya Sinse selalu tiap hampir 1 bulan itu pasti berkunjung beberapa kota di tempat di mana Sinse Adam juga buka di beberapa kota ya Sinse. Ya. Yang pasti tetap masih di Medan Sinse. Ya, betul. Dan sebenarnya kalau untuk di Medan sendiri untuk paling banyak pasien yang datang ini saraf kejepit atau stroke Sinse kalau untuk di Medan. Mau di Medan, di Batam, atau di Semuanya? Jakarta, saya rasa mayoritas kebanyakan gangguan saraf ya. Oh, saraf kejepit justru ya. Karena biar bagaimanapun, memang gangguan saraf ini, kata saya mayoritas memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi memang dia bisa dirasakan dengan sendirinya oleh si penderita itu sendiri ya. Dan memang kata saya tidak pernah bosan-bosannya selalu membawa masalah saraf kejepit ini dikedepankan. Dan memang saya mempunyai satu harapan untuk ke depan nanti, karena kalau memang Tuhan berkenan, saya sudah merencanakan mungkin 2-3 tahun ke depan saya akan mendirikan satu rumah sakit yang dimana intinya rumah sakit itu mungkin rumah sakit pertama kali di dunia, bahkan bukan di Indonesia saja, yang bisa menangani khusus masalah saraf kejepit. Begitu. Memang itu sudah rencana saya. Kalau memang Tuhan berkehendak 2-3 tahun ke depan saya pasti akan buka. Wah, ini memang benar-benar lebih kepada bagi mereka yang mengalami gangguan saraf kejepit ini, insya Allah terbantu ya Sinse ya, karena memang tujuannya ini adalah benar-benar ingin menyembuhkan mereka yang mengalami derita dari saraf kejepit. Seperti saya katakan tadi bahwa saraf kejepit itu secara kasat mata tidak terlihat ya. Kemudian apa sebenarnya yang dirasakan si penderita dari saraf kejepit ini sendiri? Yang jelas penderita saraf kejepit dia akan merasa tersiksa, Mbak, karena di dalam setiap pergerakan atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari dia akan merasakan kesakitan yang berlebihan di dalam mungkin di dalam melakukan aktivitas sehari-hari dia tidak akan bebas. Karena biar bagaimanapun kita ketahui salah satu gangguan penderita saraf kejepit itu dia tidak akan kuat melangkah jauh. Dia berjalan 100 meter dia akan berhenti, atau mungkin dia tidak kuat duduk lama, dia tidak akan berdiri tahan lama. Ada sebagian orang yang bangun tidur merasakan sakit dan tidak pernah kunjung sembuh. Jadi memang gangguan saraf kejepit ini sangat-sangat menyiksa bagi penderita itu sendiri. Apalagi kalau penderita itu sudah divonis oleh dokter bahwa dia harus melakukan tindakan operasi. Memang itu satu hal yang sedikit membuat terbeban pikiran bagi si penderita itu sendiri kalau memang dia sudah divonis harus operasi. Tapi di sini saya kembali mengatakan setiap gangguan bagi penderita saraf kejepit yang sudah harus melakukan tindakan operasi, saya katakan sekarang jangan lakukan tindakan operasi sebelum melakukan 3 kali minimal terapi di tempat saya. Karena dengan teknik metode dari dan pengalaman dari saya yang saya punyai selama ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu bagi para penderita, terutama HNP atau saraf kejepit itu sendiri. Karena seperti dari pengalaman saya yang sudah setiap penderita saraf kejepit walaupun dia sudah mengalami 5 tahun, mungkin 10 tahun,
mudah-mudahan dengan mengikuti 1-2 kali terapi dia sudah merasakan lebih nyaman. Iya, berarti di sini memang lebih kepada bagi mereka yang mengalami saraf kejepit justru tersiksa dari segi mungkin dari pergerakannya sehari-hari, terutama mungkin di waktu bangun tidur dia akan merasakan sakit, tidak bisa langsung bangun. Itu sudah dirasakan dulu bagi penderita itu. Betul, karena biar bagaimanapun saraf kejepit ini memang tidak mudah terdeteksi, tapi yang jelas kalau kita sudah mengalami rasa sakit pada anggota tubuh kita yang tertentu, tapi kita sudah melakukan medical check up di dokter, dikatakan tidak mengalami asam urat, tapi kita mengalami rasa sakit, kita sudah harus mulai waspada. Oh, jadi sudah harus ada ini juga ya, harus kontrol balik. Jelas, itu harus ada hitam di atas putih. Oke. Bukti fakta bahwa dokter menyatakan dia tidak mengalami namanya kolesterol, dia tidak mengalami namanya asam urat, dia tidak mengalami namanya triglycerid, tapi dia sering mengalami kesemutan, bahkan mungkin nyeri-nyeri di daerah anggota tertentu, mungkin di panggul, mungkin di pinggang, mungkin di betis, bahkan mungkin di telapak kaki. Iya, sebenarnya aktivitas apa nih Sinse yang mengakibatkan mereka mengalami saraf kejepit ini? Karena memang ini kan pergeseran tulang, otomatis kan ada aktivitas yang dilakukan. Memang dari pengalaman saya mengatakan selama ini seorang yang mengalami gangguan saraf kejepit, faktor utama itu pernah mengalami kecelakaan atau jatuh. Oh, itu faktor utama. Iya. 2, mungkin karena aktivitas dia seorang aktivitas yang berlebihan, mungkin olahragawan, atlet, mungkin atlet yang seperti olahraga yang cukup keras, bulu tangkis, sepak bola, basket, bahkan mungkin bela diri, atau mungkin atlet angkat besi, mungkin binaraga yang bisa rentan terhadap cedera gangguan otot itu sendiri. Yang mungkin saat itu tidak mengalami langsung rasa sakit berlebihan, mungkin 5-10 tahun kemudian baru terasa gangguan-gangguan dari saraf itu sendiri. Oke, baik. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami akan memberikan informasi juga kepada Anda tentang metode pengobatan dari Sinse Adam ini seperti apa. Untuk itu, Anda jangan banyak, kami sudah kembali sesaat lagi. Saya Sinse Adam, klinik Yona Terapi berdiri dari tahun 1995. Kami menggunakan sistem totok, pijat, dan urut. Di samping itu kami juga menggunakan herbal dari tumbuh-tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh manusia. Bagi Anda pemirsa yang mempunyai masalah penyakit stroke, saraf kejepit, sekarang Anda jangan berputus asa. Hanya 3 kali datang, Anda akan merasakan perubahan. Kami memberikan bukti, bukan janji. Saya Sinse Adam, klinik Yona Terapi berdiri dari tahun 1995. Kami menggunakan sistem totok, pijat, dan urut. Di samping itu kami juga menggunakan herbal dari tumbuh-tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh manusia. Bagi Anda pemirsa yang mempunyai masalah penyakit stroke, saraf kejepit, sekarang Anda jangan berputus asa. Hanya 3 kali datang, Anda akan merasakan perubahan. Kami memberikan bukti, bukan janji. Ya, pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam pengobatan alternatif pada malam hari ini bersama Sinse Adam, spesialis saraf kejepit dan stroke cabang dari Jakarta. Kita buka line telepon ya di 462-218. Sinse, tadi saya udah janji nih mau ngasih informasi tentang metode pengobatannya. Dan kemudian tadi juga ada disebutkan 3 kali pengobatan. Nah, itu kenapa harus 3 kali ya? Silakan Sinse. Begini Mbak, dalam pengertian 3 kali datang, kita ketahui kan setiap kondisi keluhan setiap pasien itu berbeda. Kita ketahui setiap kondisi pasien dari faktor usia, dari faktor gangguan penyakit itu sendiri, apakah ada yang mengalami komplikasi atau tidak, itu kan membutuhkan satu penyesuaian. Jadi berbeda kalau dia memang mengalami penderita HNP atau saraf kejepit, tidak ada gangguan yang lain.
Di situ saya berani katakan mungkin dalam tempo 5-10 menit terapi saya dia akan merasakan lebih nyaman. Tapi kalau dia mengalami seperti stroke, dia mengalami saraf kejepit, itu kan satu hal yang berbeda. Jadi dia mengalami komplikasi antara stroke dan saraf kejepit, itu jelas membutuhkan waktu dan terapi yang lebih lama. Nah, seperti saya katakan 3 kali, karena mungkin ada yang 2-3 kali baru sudah sembuh, mungkin ada yang 5 kali, 7 kali, karena kita tidak bisa samakan setiap kondisi pasien pada umumnya, karena tidak semua faktor usia bisa sama, mungkin faktor usianya berbeda, mungkin dia ada gangguan pengapurannya juga, mungkin dia ada mengalami gangguan dari fungsi mahnya sendiri, karena seperti kita ketahui, setiap penderita saraf kejepit ini sudah banyak terlalu mengkonsumsi obat-obatan selama ini. Mungkin dia terlalu banyak mengkonsumsi obat penahan sakit, mungkin dia mengkonsumsi obat-obat sejenisnya yang tidak kita ketahui untuk apa itu, dan dia tidak mengerti dengan obat, dia tidak mengerti dengan dampak yang diminum obat selama ini akan mengakibatkan dampak mungkin gangguan pada lambung, mungkin bisa meningkatkan sampai ke kebocoran di lambung. Nah, apabila lambung ini sudah mengalami tingkat kebocoran, disitulah akan menemukan kendala bagi pengobatan-pengobatan yang akan dialaminya ke depan. Seperti pengobatan saya di herbal. Walaupun dia herbal, tapi karena kandungannya salah satunya mengandung jahe merah, pasti dia akan merangsang sifat si lambung itu sendiri. Kalau lambung dia sudah terluka, dia mudah terangsang dengan sifat-sifat panas, dia akan mengalami kendala dengan gangguan fungsi lambungnya. Mungkin sarafnya dia enak, tapi lambungnya dia akan terkendala. Jadi makanya di sini tidak semua kita bisa tentukan setiap pasien itu pasti sama, tidak. Makanya saya katakan kondisi dari fungsi lambung dia, kondisi dari faktor usia dia, apakah mengalami komplikasi lain, tidak. Gitu. Baik, Sisi, maaf kita bukan telepon dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat sore. Maaf, selamat malam. Selamat malam. Ya, bawa dengan siapa di mana? Pak Karmin. Pak siapa? Pak Karmin. Pak Tarmin di mana? Di Bengkong Polisi. Oke, Pak Tarmin di Bengkong Polisi. Silakan Pak Tarmin, ada Sinse di sini. Ini Pak Adam. Ya, ini Pak spesial Sinse Adam. Ya. Ini kaki saya ini memang pernah jatuh. Betul. Ya. Cuma kalau udah setahun, ya. Kalau saya bawa kendaraan motor itu ngilu, apalagi hujan-hujan gitu kan. Iya, di engkelnya ya Pak? Iya, di engkel itu. Terus Pak? Maksud aku tuh, biayanya berapa tuh Pak ya, kalau memang saya... untuk biaya terapinya ya Pak? Jadi begini Pak, nanti Bapak di situ ada nomor telepon tertera di depan TV, Pak, alamat klinik, nomor telepon klinik. Nanti di situ Bapak telepon lagi, nanti di sana akan dijawab Pak, berapa biaya per kali terapi. Dan berapa biaya obat yang harus diutamakan kalau memang Bapak harus minum obat. Yang jelas Pak, saya kalau menjawab di depan TV ini tidak etis Pak. Oh iya ya. Ya, Bapak nanti bisa hubungi nomor telepon yang ada depan TV, nanti di sana akan jawab berapa satu kali terapi, dan kalau untuk biaya paket obat Pak, di saya ada paket obat 3 hari, ada paket 5 hari, dan paket 10 hari. Ya, nanti Bapak bisa ditanya, kalau yang 10 hari itu ada diskon Pak. Kalau yang 3 hari, 5 hari tidak ada. Saya mau nanya juga nih Pak, pinggang saya itu, karena kalau duduk itu Pak nggak bisa lama itu Pak. Ya, itu dampak dari pernah engkel Bapak itu ketarik, dia mengakibatkan otot itu menarik, mungkin di pinggul Bapak sudah ada gangguan saraf itu Pak. Oh gitu Pak. Ya, jadi itu dampak dari seseorang pernah mengalami keseleo dan tidak pernah kunjung sembuh, dampaknya lama-kelamaan akan mengakibatkan ada tarikan otot di pinggul atau di pinggang Pak. Oh gitu Pak. Ya, nanti Bapak bisa konfirmasikan lagi. Yang jelas begini Pak, di saya mengatakan kalau Bapak memang sakitnya sudah 1 tahun, Bapak ikuti terapi saya 5 menit, kalau enak, Bapak beli obat saya. Iya. Kalau tidak enak, tidak usah dibeli obat saya Pak. Saat itu juga Pak ya, saya katakan Bapak cukup mengeluarkan biaya terapi dulu, tapi Bapak persiapkan juga uang untuk beli obatnya. Kalau Bapak habis beli terapi enak, Bapak beli obat saya. Kalau tidak enak, jangan dibeli obat saya Pak. Cukup Pak. Begitu aja jaminannya Pak ya. Yang jelas kesembuhan milik Tuhan Pak ya. Iya begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Iya. Nah, Sinse, jika seandainya kalau mau dibilang mana yang lebih cepat cara kerja saraf kejepit dibandingkan stroke, mana yang lebih gampang sebenarnya? Yang jelas kata saya, Mbak, saya mempunyai satu talenta untuk masalah menangani masalah HNP atau saraf kejepit. Dan saya sangat yakin disitulah memang profesi saya. Makanya saya mengedepankan